Analisa Falas. Analisa Falas. Oke, mitra bisnis Pas FM, kita masuki sesi analisa falas. Dan untuk itu saya Beni Rahmadi segera berbincang bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rio Lee. Selamat sore Pak Rio. Selamat sore Mas Beni, selamat sore mitra bisnis. Oke, dalam kondisi sehat dan bahagia ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Pak Rio, kalau kita perhatikan minggu lalu sih memang sentimennya masih suku bunga Amerika Serikat ya. Dan setelah direalisasikan ternyata memang naik sesuai dengan ekspektasi 25 basis poin. Nah, apakah pada minggu ini soal suku bunga ini masih mempengaruhi pergerakan market atau Anda punya visi yang lain Pak? Oke, jadi kalau kita kebetulan ini juga hari Senin ya, kita evaluasi minggu lalu. Kalau saya melihat minggu lalu itu sedikit ada kondisi anomali. Kalau kita kaitkan dengan beberapa kondisi atau keadaan yang terjadi dengan pergerakan harga, terutama US dollar. Apa yang menjadi anomali? Pertama kita melihat di seperti Mas Benny tadi sampaikan bahwa ada kenaikan suku bunga 25 basis poin ya di Amerika. Artinya harusnya demand atau ketertarikan orang untuk holding USD ini yang menjadi meningkat sehingga menaikkan daripada nilai USD sendiri. Lalu yang kedua, pada hari Jumat lalu juga ada data non-farm payroll. Itu juga angkanya cukup baik ya, 253.000 penambahan lapangan kerja baru. Kemudian angka pengangguran di Amerika juga bagus, turun 3,4% tinggal ya. Nah, ini tiga kondisi utama ini tidak membuat dolar Amerika menjadi menguat. Bahkan hari ini kalau kita lihat, selain minggu lalu ada pelemahan sekitar 0,38%, hari ini kembali melemah lagi di 0,03%. Nah, anomali ini penyebabnya apa? Kalau saya secara personal melihat, mungkin sebagian juga sudah tahu bahwa saat ini US sedang ada satu problem, yaitu mereka short di dana cash ya, untuk menyelesaikan tagihan-tagihannya, yang mana dihitung itu hanya cukup sampai di awal Juni. Selanjutnya itu tidak akan cukup lagi, dan sekarang sedang minta persetujuan Kongres untuk menaikkan plafon utangnya. Namun sampai tadi malam itu belum ada satu titik terang untuk kaitan hal ini, sehingga itu yang menyebabkan market bergerak secara anomali. Artinya data ekonomi US sebenarnya tidak buruk dan cenderung bagus, namun tidak mampu mengerek dolar untuk menguat. Itu satu potret yang mungkin bisa sedikit saya gambarkan untuk kondisi US sendiri. Lalu kalau dikaitkan dengan rupiah kita, ya, rupiah kita itu juga terjadi pelemahan di minggu lalu ya, walaupun melemah tipis dan cenderung stuck hanya bergerak melemah 0,07%. Nah, artinya apa dalam kondisi ini? Yang mana seharusnya kewajaran market minggu lalu adalah terjadi penguatan USD, kemudian rupiah kita melemah, namun kejadiannya adalah USD melemah dan IDR kita juga melemah. Nah, lepas dari kondisi faktor-faktor penyebab tadi, untuk minggu ini saya coba untuk memprediksikan market rupiah kita. Saya melihat rupiah kita masih berpotensi untuk melanjutkan pelemahan. Ya, kebetulan hari ini juga sudah ditutup melemah 0,16% ya. Nah, tinggal sekarang faktor-faktor apa saja yang mendorong pelemahan rupiah. Kalau saya melihat yang pertama adalah data domestik di minggu lalu itu tidak terlalu baik ya, termasuk juga data GDP kita. Kemudian yang kedua, masa liburan sudah selesai, artinya kebutuhan rupiah yang begitu tinggi, perputaran rupiah yang begitu tinggi menjelang lebaran itu sudah tidak lagi, dan itu salah satu. Kemudian ada satu kekhawatiran juga kalau US ini terjadi krisis terkait dengan masalah cash-nya. Ini bisa ada dampak global. Saya kira pelaku pasar cenderung mengamati situasi ini, sehingga rupiah kita ada kemungkinan jatuh atau terpuruk gara-gara masalah ini. Kemudian sebaliknya, jika kondisi ini teratasi, kondisi US ini teratasi, maka juga sama, tidak baik untuk rupiah kita juga. Kenapa? Karena begitu kondisi masalah
cash US ini teratasi, maka dia akan menyambung atau di-boosting oleh kondisi perekonomian Amerika yang begitu bagus tadi. Ya, kenaikan suku bunga, kemudian data tenaga kerjanya baik. Saya kira ini semua tidak begitu baik untuk rupiah kita. Nah, sehingga dengan beberapa kondisi yang saya gambarkan tadi, saya secara personal itu memprediksi rupiah kita mungkin akan terjadi pelemahan lanjutan dengan target angka. Saya pikir kalau untuk minggu ini paling tidak bisa menyentuh ke angka 14.800-an. Wah, sambil menunggu juga mungkin di hari Rabu ini akan ada data CPI ya di Amerika, data inflasi. Ini kita tahu beberapa bulan terakhir data ini sangat mempengaruhi pergerakan US dollar. Saya kira ini juga akan mempengaruhi pergerakan rupiah kita. Sambil menunggu, kalau saya disuruh memilih, mungkin saya sedikit untuk wait and see dulu terkait IDR kita. Tapi kalau misalnya ada kaitan dengan positioning dan lain sebagainya, maka saya cenderungnya kalau arah adalah melemah. Melemah ya, oke. Itu untuk rupiah kita. Nah, kebetulan Bapak baru bicara, saya baca di sini indeks dolar ini menguat Pak dari 100 ke jadi 101 ini Pak, plus 0,03%. Baru saja Bapak bicara pada. Lalu apakah potensi penguatan indeks dolar ini akan terus berlanjut ya kalau berdasarkan gambaran yang sudah Bapak lihat tadi? Ya, saya pikir kalau kita lihat data-data yang ada terjadi ya, seperti tadi saya bilang suku bunganya sudah naik, kemudian data tenaga kerjanya juga sangat bagus, maka sebenarnya seharusnya USD itu adalah terjadi penguatan dan dolar indeksnya menguat. Namun yaitu tertahan oleh kondisi yang saya bilang tadi, yaitu terkait dengan kondisi cash flow pemerintah yang sudah diprediksi itu tidak akan cukup sampai dengan di bulan Juni. Saya pikir itu. Nanti malam ada data wholesale trade sale. Apakah akan berpengaruh terhadap pergerakan market global untuk malam nanti, Pak? Kalau saya secara personal selama melakukan transaksi, saya agak kurang memperhatikan data wholesale-nya. Kalaupun mau, saya biasa memperhatikan data retail sales-nya, bagaimana penjualan retail di Amerika, karena penjualan retail itu akan menggambarkan daya beli masyarakat. Ya, daya beli masyarakat itu retailnya seperti apa, biasanya itu akan mempengaruhi pergerakan harga. Tapi kalau yang lainnya kurang begitu saya perhatikan, bukan berarti tidak berpengaruh ya. Tapi secara personal ini hanya masalah kebiasaan saja. Lalu seperti apa proyeksi Bapak terhadap pergerakan hard currency khususnya nanti malam, Pak? Ya, kalau untuk hard currency untuk 1-2 hari ini ataupun nanti malam, saya masih kecenderungannya adalah untuk melihat dua mata uang ya, yaitu Australian dollar atau dengan bonus sedikit USD. Ya, USD diperhatikan saja. Seperti saya bilang tadi, USD ini sebenarnya ada potensi menguat, namun tertahan, tapi diperhatikan terus, artinya kita bisa memantau terus jika ada satu pergerakan kenaikan yang cukup signifikan. Saya kira itulah tandanya dia sudah mau bergerak mengikuti kondisi yang ada. Artinya untuk mata uang di luar daripada USD, mungkin saya lebih cenderung minggu ini adalah melirik Australian dollar. Kenapa? Karena di minggu lalu Australian dollar itu menaikkan suku bunganya juga 25 basis poin ya, menjadi 3,85%. Kemudian data-data ekonomi Australia yang dirilis itu juga relatif cukup baik. Saya kira ini bisa jadi satu patokan untuk memanfaatkan market. Nah, kalau ditanya Australian dollar terhadap apa, mungkin bisa buy AUD CAD atau dolar Kanada, karena menurut hemat saya setelah satu itu sudah masuk ke musim semi menjelang summer, mungkin demand untuk oil itu tidak begitu tinggi lagi dan ada potensi penurunan harga oil, dan biasanya ini berpengaruh kepada penurunan dolar Kanada, dan ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk Australia Kanada. Lalu untuk yang lainnya, untuk minggu ini sekedar informasi saja untuk pound sterling, bagi yang tidak menyukai volatilitas mungkin sedikit dihindarin, tapi bagi yang menyukai volatilitas dari GBP itu bisa memantau karena ada beberapa data penting, terutama terkait dengan suku bunga ya. Jadi minggu ini sterling atau BOE itu akan mengumumkan bunganya pada hari Kamis. Kemudian juga ada GDP yang akan dilaporkan pada hari Jumat.
Ya saya pikir akan ada volatil di sterling. Overall yang lain saya kira mungkin itu ya. Kalau mau sedikit tambahan euro saya kira bisa dilirik untuk buy juga. Saya pikir itu. Oke, saya beralih ke gold ini Pak ya, karena memang kemarin itu gold sempat menyentuh level tertingginya menembus 2065. Nah, perlahan tapi pasti minggu ini dan di akhir minggu sampai dengan minggu ini terkoreksi sampai dengan 2029 meskipun dalam kondisi plus. Nah, ini kira-kira kelanjutannya seperti apa Pak pergerakan gold ini kalau kita melihat data-data ekonomi Amerika yang diumumkan baik dalam akhir pekan lalu Pak? Ya. Kalau saya tidak salah, Mas Benny pernah sempat ya bertanya tentang gold ini yang pernah saya sampaikan juga bahwa potensi dia untuk menembus lagi di atas 2000 itu kemarin sangat besar. Yeah. Dan sekali lagi juga terjadi anomali di hari Jumat ya, yang harusnya dengan data yang begitu baik harus membuat dolar menguat, kemudian goldnya biasanya turun, ini tidak terjadi dan sekarang sudah bergerak di angka 2022. Nah kembali lagi kita coba lihat suatu pergerakan harga ini tentu ada penyebab yang kita bisa cari-cari lah dalam tanda kutip ya. Ya jadi apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah kalau saya melihat kondisi perekonomian dunia secara global saat ini memang tidak begitu baik. Betul. Ya. Nah, kemudian di mana-mana kemungkinan ada kenaikan suku bunga dari beberapa negara. Dan dalam kondisi ini seperti biasa, gold ini adalah market yang sangat sensitif dengan dua hal, yaitu stabilitas dan instabilitas. Dan dengan kondisi yang saya bilang mungkin ada resesi tadi, maka potensi gold ini untuk terjun biasanya tidak akan lama untuk sementara waktu. Namun saya berikan satu catatan untuk gold ini ya terkait dengan US dollar tadi. Jadi US dollar dengan data yang seperti itu, seperti saya bilang tadi, sebenarnya ada potensi untuk menguat. Ada potensi untuk menguat. Nah, kalau itu terjadi dalam 1-2 hari ke depan, saya kira gold akan terjadi koreksi penurunan yang cukup lumayan. Nah, untuk angka, saya pikir kalau ada yang mau memanfaatkan gold, saya menyarankan untuk sell on high ya. Jadi mungkin angka 2050 itu bisa dimanfaatkan kalau tersentuh untuk memanfaatkan koreksi penurunan. Untuk posisi buy-nya sendiri Pak di bawah level 2000 atau bagaimana kalau Anda melihat? Ya kalau buy seperti biasa ya saya selalu menyampaikan kalau untuk gold itu dalam situasi trend up saya menyukai untuk melakukan action buy saat terjadi penurunan 20 sampai 30 dolar per troy ounce. Ya kalau Mas Benny perhatikan gerakan gold adalah swing seperti itu. Begitu dia ada koreksi 20-30 dolar per troy ounce, itu biasanya akan ada tendangan balik. Lalu seperti itu dalam kondisi trend up ya. Baik kalau begitu Pak Rioli, terima kasih Pak atas informasi yang telah Bapak sampaikan dan pastinya sukses Pak untuk Bapak. Terima kasih, sama-sama. Baik mitra bisnis Pas FM, itulah tadi diskusi saya bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rioli. Kami yakin dan percaya apa yang kami diskusikan di sore hari ini bisa menjadi panduan Anda dalam berinvestasi. Tapi pastinya keputusan untuk berinvestasi tetap ada di tangan Anda. Sekali lagi, terima kasih dan sukses untuk Anda semua. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.